Ya, baru-baru ini tanggal 29 Agustus, rakyat baru dibikin kesel karena ada driver ojol yang ditabrak oleh mobil rantis Brimob sampai meninggal dunia gitu pas sudah sampai di rumah sakit RSCM. Oke, perkenalkan gue Robi, dosen yang juga pernah ngojol. Ya, sebelumnya gue pernah ngojol waktu tahun 2017 itu di Uber dan Grab gitu, bukan Gojek. Tapi gue merasakan bahwa dan dia ingin mencari atau memperjuangkan hak-haknya gitu, yang mana pajak saat ini benar-benar bikin sakit hati masyarakat. Mudah-mudahan Afan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kejadiannya Afan ditabrak malam atau sore hari di di dekat. Oke, jadi Afan ditabrak mobil rantis Brimob, kendaraan taktis dari Brimob yang tujuannya untuk membubarkan masa demo di sekitar gedung DPR gitu. Nah, gue akan coba bahas analisis dari sudut psikologi, teman-teman. Oke, yang pertama gue akan membahas dari teori kerumunan yang lebih mengerti contagion gitu, emosi yang menular. Nah, mungkin di sini terlihat bahwa dalam kerumunan massa yang crowd-nya susah dikontrol ini, kerumunan dianggap sebagai penyulut emosi gitu. Dan di satu pihak, baik dari sisi petugas ataupun warga, melihat bahwa suatu kerumunan merupakan ancaman. Nah, mungkin ada paradigma tersendiri di dalam pikiran para petugas melihat bahwa kerumunan yang sulit dikontrol ini, di mana teori menjelaskan bahwa seketika ada kerumunan, emosi akan cepat tersulut dan menyebar. Mereka menganggap bahwa semua kerumunan ini ancaman. Dari persepsi sebagai ancaman, mungkin ya, gue berasumsi bahwa petugas menganggap bahwa ancaman ini harus segera ditertibkan. Dalam artian, dengan cara apapun ditertibkan. Salah satunya adalah menabrak. Ditambah lagi karena ada korban dan kerumunan massa yang menimbulkan ancaman di persepsi petugas. Ini membuat para petugas yang psikologinya tidak matang, yang psikologinya sedang kalut, yang mungkin emosinya juga tidak stabil di tengah kecapean atau hal-hal faktor lainnya, membuat dia sulit rasional berpikir gitu. Nah, sebetulnya ini yang diharapkan oleh petugas aparat yang mempunyai wewenang dan kuasa hukum agar bertindak sesuai dengan logika dan rasional sebelum memutuskan untuk bertindak gitu. Gue nggak tahu mereka udah kuliah atau enggak, tapi lulusan SMA. Gue tidak menggeneralisir semua lulusan SMA, tapi di kasus 7 orang dari berita terbaru, 7 orang ini ditahan, mereka perlu pembinaan gitu. Khususnya saran gue adalah, gue nggak tahu udah dilakukan apa belum tesnya dilakukan secara betul atau enggak. Orang-orang yang menggunakan fasilitas pre-taktis ini yang bisa menimbulkan potensi ancaman bagi pendemo, khususnya di kasus ini, perlu adanya tes psikologi yang lengkap gitu. Karena ketika dia tidak bisa mengendalikan emosi, pikiran, logikanya, persepsinya, dia akan mudah panik dan bertindak sesuai dengan apa yang dipikirkan waktu itu aja, kabur gitu. Gua rasa dia panik, makanya akan gas kabur tengah masa kerumunan yang emosinya tuh udah menyebar gitu, teman. Berikutnya ada teori bias tindakan atau action bias gitu. Dimana ketika mereka akan salah menentukan kapan harus berhenti, kapan harus melaju gitu. Nah, mungkin di sini petugas yang mengendarai taktis Brimob ini melihat mengkalkulasi bahwa seluruh pendemo ini merupakan ancaman gitu. Padahal belum ada ancaman ya, tapi masih dipersepsikan sebagai ancaman. Ini membuat petugas yang emosinya tidak matang, membuat jantung berdebar gitu ya. Terus juga penyempitan di area berpikir. Itu membuat mereka lebih tidak rasional dalam memutuskan suatu tindakan gitu ya. Akhirnya ada bias tindakan yang harusnya dipelanin gitu untuk menghindari potensi bahaya atau risiko yang lebih besar. Alih-alih begitu, dia malah membuat kecepatannya makin naik, makin tinggi, akan pada akhirnya menimbulkan korban sampai meninggal dunia gitu. Itu action bias. Yang terakhir, gue pengen bahas dari sisi empati. Ketika stres kerja gitu, dimana polisi dan petugas itu merupakan salah satu profesi yang dilansir ya, punya stres tinggi gitu. Ketika stres, empati akan berkurang dan lagi-lagi ya, dia sulit mempertimbangkan apa yang akan dirasakan oleh orang lain, apa yang akan diterima oleh orang lain dari tindakannya. Dia akan sulit sekali mempertimbangkan itu gitu, karena stres yang lebih dominan akan menurunkan empatinya. Oke, tapi berita terbaru, polisi udah bergerak dengan cepat memproses dan menahan 7 orang personil dari pengendara taktis Brimob itu. Jadi mudah-mudahan berita terbaru ini meredakan amarah masyarakat dan mudah-mudahan pemberitaan bisa objektif melihat dari berbagai macam sisi, baik dari sisi menangkap 7 orang korban, walaupun ini sebetulnya harus menjadi evaluasi yang berat banget, evaluasi besar, karena fasilitas negara pada akhirnya pada akhirnya melahirkan korban jiwa dari masyarakat yang membayar pajak gitu. Perlu dievaluasi besar-besaran. Tapi dari masyarakat juga mungkin lebih bisa menahan amarahnya gitu.
Walaupun memang sangat sulit sekali, dan gue sebagai driver ojol juga sangat paham situasi di jalanan itu resikonya tinggi, stresnya juga tinggi, capeknya banget, pendapatan yang tidak seberapa gitu dibanding dengan capeknya, risikonya itu pasti akan menyulut emosi yang luar biasa banget.